Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Agustin, peserta PPGP Angkatan 9 dari SMA Al-Izzah Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal dui mingguan modul 1.1, di mana pada kesempatan ini saya akan menggunakan model 4F, yaitu Facts, Feeling, Finding, dan Future. Model Facts, Feeling, Finding, dan Future ini mengacu kepada 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman belajar yang saya alami, serta perasaan apa yang saya rasakan ketika mempelajari modul 1.1 ini, dan pelajaran apa saja yang bisa saya dapat ketika saya belajar mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan pastinya apa saja yang akan saya lakukan di masa yang akan datang, bentuk konkret dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Pertama, saya akan membahas fakta-fakta apa saja yang saya rasakan ketika saya mempelajari modul 1.1 ini. Sebelumnya, saya masih beranggapan bahwa guru adalah sosok yang harus selalu menyiapkan materi dan menyusun kegiatan seolah-olah murid tidak tahu apapun. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mengetahui fakta bahwa murid mempunyai pengetahuan awal dan murid memiliki kodrat anak yang harus diperhatikan agar guru bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kegiatan ini, saya juga mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus menghamba kepada anak, dan anak adalah benih kebudayaan yang harus kita tebalkan lakunya. Dan pada akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa saya harus memperbaiki mindset serta perilaku dalam melaksanakan pembelajaran agar sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagaimana saya pelajari di modul 1.1 ini. Berikutnya saya akan membahas tentang feelings, di mana mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentu saja sesuatu hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Semakin banyak hal yang saya baca atau saya tulis mengenai pemikiran-pemikiran tersebut, membuat cakrawala pemikiran saya pun semakin terbuka. Hal ini tentu saja membuat saya semakin sadar bahwa banyak hal-hal yang belum sesuai dengan cita-cita pendidikan yang sudah saya praktikkan. Banyak kegiatan pembelajaran yang saya kerjakan masih sesuai kemauan saya sebagai pendidik, bukan hal yang menghamba kepada murid. Mempelajari modul ini membuat saya memahami bahwa kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki murid merupakan poin penting yang harus senantiasa diperhatikan sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, finding. Ketika mempelajari modul ini, pastinya hal ini membuka cakrawala saya. Oleh karenanya, saya merasa senang, sangat terbantu, dan pastinya terbuka pengetahuan-pengetahuan baru mengenai bagaimana harus mendidik murid. Selain itu, muncul cita-cita di mana setelah mempelajari modul ini, saya bercita-cita untuk menjadi guru yang kreatif dan bisa menciptakan model pembelajaran inovatif yang memperhatikan keaktifan murid dalam pembelajaran. Dan pastinya ketika mempelajari modul ini saya menemukan pengetahuan di mana guru harus menuntun, tidak menuntut, dan guru harus menebalkan laku. Kita harus memperlakukan murid-murid kita layaknya layang-layang, di mana pada masanya kita harus mengulur mereka sesuai dengan kemerdekaannya, tetapi pada masanya kita harus menarik mereka kembali sebagai bentuk tuntunan dan pendampingan agar murid-murid kita tetap pada koridor yang sudah kita tentukan. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai future, di mana future ini berkaitan dengan aksi nyata.
Berbagai pengalaman mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengilhami saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan pembelajaran. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya melakukan analisis kemampuan murid, di mana hal ini berguna untuk mengetahui kekuatan-kekuatan dan potensi apa yang dimiliki murid, sehingga saya menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, di mana pembelajaran yang saya lakukan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak pada masa sekarang. Selanjutnya, saya membiarkan murid-murid saya untuk bisa belajar dari berbagai hal. Mereka bisa belajar dari berbagai sumber yang dimiliki, bahkan dari lingkungan ataupun kegiatan sosial sehari-hari yang mereka lakukan. Dan dalam kegiatan ini, saya memberikan pengertian kepada murid bahwa belajar tidak hanya di kelas saja. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan dengan apa saja. Dan yang terakhir, saya melakukan kegiatan kolaborasi. Karena dengan kegiatan kolaborasi, saya bisa menerima masukan dan melakukan evaluasi dengan lebih mudah. Karena masukan dan evaluasi dari teman sejawat akan membuat saya bisa mengimprove diri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai refleksi yang telah saya laksanakan setelah mempelajari modul 1.1 ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.